Halo YouTubers, kalau nyapa penonton YouTube tuh apa sih? Mestinya YouTubers bukan? Anak YouTube ya apalah. Pokoknya balik lagi di episode 2 E-Talk and Drive. Yes, bareng Adriano Kalbi dan Segario atau Aryo. Kita akhirnya memutuskan nama ini karena tadi sebelumnya kita pengen jadi duo A, tapi kayaknya kurang oke ya. Nama yang mau disambung kayak orang pacaran nggak bisa, jadi ya udah kita angkat aja aktivitasnya di mana kita makan, kita ngobrol dan nyupir. Kendaraan episode kali ini adalah Toyota Camry XC40 tahun 2007, sedan dari Toyota. Toyota Camry mulai diproduksi dari tahun 1982 dengan kelas compact car. Mereka memutuskan untuk menghentikan produksi compact car pada tahun 1998. Dari tahun 1991, mereka memutuskan untuk mengubah kelasnya menjadi mid-size, dan yang ini merupakan generasi keempat dari kelas mid-size. XC40 memiliki mesin 2400 cc, tapi juga tersedia dalam 3500 cc, digital dashboard, pengatur kursi elektrik, ruang kursi belakang yang luas, di mana lu masih enak untuk nyupir sendiri dan sangat nyaman untuk disupirin. Toyota Camry cocok buat lo yang sukses tapi pengen kelihatan biasa aja. Lo nggak insecure pengen semua tahu kalau lo sukses, tapi lo juga pengen ngargain diri lo. All around, Toyota Camry is a great sedan. Dan yang paling menyenangkan adalah starter dalam bentuk tombol. Menekan tombol, mobil langsung menyala, itu brings the kid inside you comes to life, dimana kayak excited lihat mainan favorit lo. Sekarang lo bisa dapetin Toyota Camry terbaru tahun 2015, harganya kurang lebih 550 juta, atau lo bisa dapetin hybridnya seharga 750 juta, atau lo bisa dapetin yang ini secondnya dengan harga 170 juta saja. So here's our next episode, enjoy. Gue mau ngopi sih. Selamat pagi Adri. Selamat pagi. Akhirnya apa? Yuk, mesti kita melakukan belum ada yang bisa bikin itu ya. Apa? Tips and tricks biar vlog lo view-nya banyak gitu. Oh banyak lah kalau YouTube kayak gitu. Nah kita harus ngelakuin yang itu dong. Lo either have to have a pet atau a baby. I have a baby, makanya naik mungkin. Kalau ada bayi kan kita nggak gitu banyak perlu ngomongin pikiran kita gitu. Bayi can just be that dan udah. Tapi off you go. Kita pakai cute baby pictures yang gitu ya. Atau enggak? Iya, atau cats bener. Tapi YouTube tuh serius loh, kalau misalnya dia mau gede-gedein views, ada caranya kayak bikin thumbnail yang oke, bikin clickbait, artinya judul yang suka bohongin. Kalau di situs berita itu yang judul sama isinya nggak ada hubungannya itu kan. Kayak beberapa situs demi hits doang. Demi hits doang. Raffi Ahmad menggampar wanita. Tapi jangan khawatir, ini hanya peranan dalam film apa. My Terus God. misalnya Aira jatuh, padahal hampir jatuh gitu. Itu kan semua langsung depan heboh gitu. Aryo jatuh itu merupakan impian terburuk Aryo. Jadi nggak ada kejadian. Nggak ada kejadian sebenarnya. Itu sering banget tuh kayak gitu. Ada juga banyak clickbait yang beritanya kalau bener kejadian, biasanya beritanya udah ada di judul doang. Jadi begitu dibaca deskripsi isi beritanya, ya sama aja, mendingan gue baca judul juga udah selesai. Ngerti nggak? Ini kita mau kemana? Ada coffee shop. Sebenarnya ini udah jadi favorit gue karena lokasinya juga cukup oke, on the way ke kantor biasanya, dan dia cukup enak rasanya. Padahal gue bukan ahli kopi, kan banyak kan kopi itu banyak yang kopi sini, gue mau bikin coffee shop. Channel kita tuh emang nggak ada yang ahli. We don't really know about cars, we don't really know anything about to eat. Tapi kayaknya kita ngerasa kita menarik, jadi ya oke lah. Kita cuma ngemeng aja dulu. Enak. Di mana? Jadi Goni itu ada di Kemang Goni ya? Kemang Timur. Jadi kan sekarang coffee shop tuh banyak banget tuh. Coffee shop yang pokoknya diadain, yang berusaha semua punya ciri khas sendiri, kayak semua tuh ngerti kopi. Oke. Padahal menurut gue kopi itu cuma seolah-olah tuh kayak wine gitu, tapi syariah aja. Kan ada coffee tasting, ada wine tasting. Tapi emang gitu kalau lo dari marketing point of view ya, kalau lo knowledge about kopinya udah menjalar banyak orang, lo to differentiate lo harus ada yang lain. Sama kayak the idea of Hanamasa gitu ya, itu only works kalau restoran udah di mana-mana.
Ya loh. Kalau Hana masak duluan terus lu bilang kayak, "Yuk kita makan di luar yang lu masak sendiri." Orang tuh enggak get it pasti. Gue di rumah juga masak sendiri gitu loh. And then sampai itu semua orang udah tahu, baru dia bikin yang lebih advance ya. Here's the concept, kita bayar untuk masak sendiri. Iya gitu, kalau enggak, kalau itu yang pertama nggak bisa pasti. Kayak gue bikin co-working space keduluan gitu. Curhat. Co-working space buat yang udah tahu, ada yang tahu nggak ya? Kayaknya Rich Vlog ini lebih banyak daripada awarenessnya co-working space. Enggak men. Co-working space itu kan tempat kerja bareng nih, kalau katanya ada yang belum tahu tuh, dia tempat kerja bareng yang sampai sekarang juga gue masih nggak ngerti, masih tumbuh terus. Iya, udah ada 30-an lebih co-working, apa 35 di seluruh Indonesia tuh udah segitu banyak. Gue masih nggak ngerti dapat duitnya dari mana. Gue agak bingung sih tentang konsep co-working space. Karena secara general orang cari kerja masih susah. Oke, lu nyediain buat pekerja freelance yang orang lu gimana coba? Again, advance-nya ya itu. Kalau Hana Masa itu nyediain tempat buat kita masak makanan sendiri dan bayar. Nah, ini untuk kerja pun kita bayar. Iya, tapi kan ya itu dia, tempat kerja aja belum memadai buat semua orang gitu. Terus lo udah bikin atasannya, itu orang pasti bingung kayak kecepatan berapa tahun menurut lo? Kayak Lamborghini Geraldo, ada Lamborghini lewat. Kecepatan berapa tahun? Aduh, nggak tahu ya. Kayaknya itu ya gue nggak tahu kalau ngomongin Indonesia, Jabodetabek lah, ngomonginnya Jabodetabek. Mungkin itu bisa dibikin usaha itu kalau pasti harus di bawah mungkin 20% kali tingkat penganggurannya, baru then it makes sense orang-orang yang udah mulai kerja capek dan dia mau freelancing. Lu sekalian gue nggak tahu ya, gitu sekalian gitu nyela gue. Iya, baru kalau kamu gimana coba? Ya mungkin sebenarnya kalau secara dunia it's on time kalau gue bilang. Ya. Secara dunia. Trennya, bukan dunia lah, negara-negara maju lah. It's on time bahwa co-working space is booming now. Pertanyaannya, Indonesia itu biasanya ada jarak antara. Iya, gede banget. Berapa tahun lo bilang antara yang udah tren beneran, worldwide trend atau negara maju sama kita? Ini kalau ngomongin generasi gitu ya. Gen X itu kan baby boomers pertama produk kelahiran orang tua abis World War II. 60-80 ya? Enggak, anak-anak abis orang tuanya pulang perang World War II. Jadi itu mulainya gen baby boomers tuh. Kira-kira generasi lahir 40-60. 45 ke atas ya kayaknya ya. 45 ke atas tuh World War II ya produk itu. Jadi kenapa namanya baby boomers, karena orang tuanya pulang perang. And the next thing they do adalah make babies lah, karena pekerjaan belum ada. Jadi nggak ada tengah ngapain. Jadi orang tua lo kalau lahir dari 45 ke atas, mungkin 40 kali ya termasuk ya. Enggak ada ya Pak. Itu sebelumnya tuh generasi apa gua lupa. Abis itu sampai tahun 60-an ya. Nah abis itu ini the hippies 60-an sampai 70. Enggak deh, itu era hippies mah baby boomers yang udah gede. Enggak ada. Habis itu Gen X lah yang gua tahu yang paling gede, Gen X dari lahir tahun 70-an sampai 80. Tapi X, betul. Tapi kalau di Indonesia gua rasa Gen X-nya spread sampai 80-an. Sampai sebelum 90. Jadi kayak gua malu nih, kalau di hitungan generasi Amerika kita nih Gen Y atau millennials, tapi kayaknya kita masih Gen X deh. Makanya masih ada yang nggak tahu teknologi sama yang tahu teknologi banget. Itu pembedanya kan, Gen X sama Gen X tuh yang rebelling against the parents apa gitu. Ini kan generasinya Gen Y itu ternyata kan millennials kan. Ya. Gen Y itu millennials 80 sampai 2000 ya. Berikutnya juga millennials tuh karakternya tahu teknologi banget. Ya. Terus cukup gayanya agak beda lah. Kalau misalnya baby boomers itu 60s gitu ya gayanya ya. Kalau secara bajunya. Kalau sekarang yang streetwear yang agak mahal. Kalau Gen X tuh grunge, slang, I hate you my daddy, all those things. Segitu lah. Kalau
ini Gen Y itu mestinya lebih teknologi native. Enggak teknologi native yang selanjutnya. Kalau musik tuh EDM gitu ya sekarang ya, terus chill gitu. Nah, kalau kita tuh ini Eat Pray Love. ADD generasi semua ADD. ADD itu attention deficit disorder. Tapi Eat Pray Love ADD itu juga mulai shifting ke Centennials. Centennials adalah generasi sesudah millennials atau Gen Z. Itu bukan baby, yang masih kecil-kecil banget sekarang, lahir di atas 2000. Itu namanya Centennials. Nah, kalau yang gue baca, gue belum tahu nih, gue belum kenal akrab sama yang umurnya segitu. Tapi dia tuh ya kalau gue baca, everything has to be for a cause, for a value, for a mission. Jadi contoh, kalau lo pakaian, lo beli itu bajunya bahannya dari apa? Apakah ada child labor terlibat? Apakah ini? Iya, betul fair trade nggak? Terus misalnya dari negara apa? Sedang konflik apa enggak? Nah, gitu katanya. Dan juga kalau nanti bekerja akan sesuai dengan cost juga, project kan, jarak pendek, dan company-nya tuh apa tujuannya? Ya ini ngomongin gap ya. Ini bukan try to discriminate siapapun. Gue waktu itu pernah discriminate juga nggak apa-apa kan lo. Gue pernah lagi workshop. Gue pernah ketemu one line joke, which is menurut gue tuh brilliant banget dari Mitch Hedberg. Dia udah meninggal kan. Rest his soul. Dia bilang dia pernah punya joke. I knew a person who believe in ghosts more than themselves. Menurut gue itu lucu banget ya. And very philosophical gitu. Kenapa lo lebih percaya hantu daripada percaya diri lo? Nah, ini ngomongin gap ya. Gue pernah lagi sharing. Kenapa lebih percaya hantu? Coba jelasin, lebih percaya hantu daripada percaya diri lo. Iya, itu kan such a irony kan sebetulnya. If you afraid more to ghost than yourself gitu. Nah, gue coba discuss joke itu waktu itu lagi sharing. Ya, itu nggak ada yang ketawa. Oke? Gue juga belum nih. Ya. And then I realize karena ternyata lu di masyarakat yang emang lebih percaya hantu daripada percaya diri lo. Makanya joke itu nggak connect. Yang ngomongin ketertinggalan ya. Jadi kayak penonton tuh kayak apa salahnya percaya sama hantu? Hantu kan beneran gitu. Gue hidup di culture yang begitu. Iya, itu that much gap itu. Nah, sementara mestinya ya mungkin kalau ngomongin Gen X gitu ya udah nggak percaya superstitions gitu. Iya. Kita hidup di zaman. Ya kan? Bener. Jadi gue pernah ya apa salahnya percaya hantu, bingung gitu. Iya juga sih. Gak juga. Jadi kalau baby boomers itu dari orang tua kita, millennials tuh kita. Lo menggolongkan diri lo millennials atau Gen X? Gue agak 50-50. Gue in that weird transition group kayaknya. Karena gue nggak segitu teknologi native-nya, and certainly gue masih banyak bisa relate dengan Gen X yang misalnya lo nggak sesuai dengan orang tua lo pengen punya value lo sendiri, and then I still crave to be the best or apa itu kan persaingan itu kan khas traits-nya Gen X banget ya, jadi masih banyak gitu. Dan gue nggak ngerasa gue se-ADD itu juga gitu, kayak vlog kan semua nih, ntar editannya gue ngomong gini zoom mata deket apa itu semua buat memperparah ADD lo ya. Memperparah ADD lo gitu. Kalau gue dulu ya kalau bosen ya udah diem aja bosen. Tapi in a way gue juga masih kayak lo butuh beberapa sentuhan yang manual, kayak ini. Gue masih suka kayak ini mau beli, gue nyari sesuatu buat ruangan kerja gue masih suka butuh baca katalog tuh, masih ada enaknya gitu. See? You can do it online kan? Lo this is Gen Y banget tuh, lihat tuh modelnya, lihat jenggotnya kayak gini. Hipster. Ini dia pinter nih, very ahead of time nih ngincernya. Karena emang yang meskipun dia gaya jenggotnya gini, dia udah punya istri dan anak, oke? Yoi. Lo nggak tahu kalau dia juga tatoan, dia pakai pomade. The feel of megang sesuatu itu kadang-kadang masih oke. Dan gue pusing lo pernah kalau baca buku tuh kalau ngeliat layar terus? Mata gue nggak kuat. Pusing lama-lama, ya udah ya mendingan baca buku biasa. Gue sekarang keep stok itu loh, eye drop. Saking nggak kuatnya mata gue. Sama layar? Sama layar. Aduh.
It becomes such a ridiculous habit. Kayak gue kerja lihat layar, terus gue kayak gue harus istirahat dulu. Istirahat terus lihat HP, kayak anjing sama aja gitu. Dalam hal itu lo bukan millennials, bahkan lo ke arah baby boomers. Bawa tetes mata sama bawa yang buat di sniff itu. Gak kuat banget. Apa eye fresh. Aduh, kayaknya tuh gue udah pusing harus ada bau-bauan enak sama tetes mata. Udah itu tua banget ya. Mau ketemu kita ada di apa? Hello Fest. Hello Fest, Hello Motion sih sama ya? Sama. Yang bikinnya timnya Hello Motion. Oke. Ya. Hello Fest itu adalah festival kreativitas juga. Banyak hasil desain, video, audio, juga grafik. Kita ada di hari Sabtu tanggal 24 jam 5 atau jam 6 gitu ya. Di JCC. Sedap ya. Bapak-bapak lah try to keep up with the. Emang crowd-nya banyak ya? Crowd-nya banyak gak sih? Gue baru sekali di acara-acara gini. Datang. Udah harus mulai promo nih kita nih. Iya. Lagu. Harusnya kan. Sunday jam 8 AM. Matiin dulu semuanya. Oke, kita sampai di Goni. Ngapain sih bobo? Enggak, gue ada yang perlu gue cari ini. Jadi kan gue tuh dulu di naik ya. Apa? Naik. Ini kan yang namanya dulu gue di negara yang udah ada IKEA duluan. Dan pengalaman datang ke IKEA tuh enak banget. Sih. Jadi lo kayak lo dikasih ruang. Kira-kira ruang ini kayak gimana, dan begitu datang di Alam Sutra di Jakarta, akhirnya excited banget. Gue udah berapa kali ya? Udah 2 kali. Muter-muter doang. Yang di Alam Sutra. Terus? Kalau dulu gue dia punya bantal bulu angsa tuh. Nah, gue pernah beli dari IKEA, itu the best banget sih. Jadi bantal bulu angsa ya. IKEA itu tempat furniture, jadi kayak emang ini banyak banget yang lo nggak beli apa-apa, ngeliat semua sambil pacaran sambil jalan-jalan, ujungnya cuman makan di kafenya, makan meatball sama es krimnya nggak? Ya nggak salah, sah aja sih, emang experience-nya di sana tuh ya gitulah. Kayak seolah-olah kayak gue pernah tuh sama cewek, sama teman-teman gue yang kayak seolah-olah kita nanti kamar kita kayak gini gitu, yang planning the future kita. Maunya gini. tapi emang bisa untuk berandai-andai, untuk foto-foto. Sayangnya ada price tag semuanya gitu. Jadi tinggal setiap kali mau foto kita umpetin price tagnya daripada foto soalnya itu rumah kita. Gitulah pokoknya lucu-lucuannya aja. Kalau lo ngincer apa jadinya tapi ini ada nggak tahu sih, ruang kerja gue butuh sedikit beberapa bukan filing cabinet ya, rak-rak gitu. Terus ini ada beberapa laci untuk, pokoknya intinya untuk storage lah. Barang itu suka barang lo sih, iya sih suka berantakan. Ya, apalagi kabel dan apa. Tadi itu gue dulu berantakan banget sampai akhirnya lebih. Wes, thank you. Terima kasih. Taruh aja, thank you. Dari sebelum Merit berantakan banget, terus akhirnya ada kenal Nucha orang rapi banget. Terus akhirnya keluar anaknya sangat berantakan lagi. Jadi udah nggak peduli lagi. Ini kayak nih ada laci yang buat naruh kabel-kabel lo, gadget lo. Ini gue pikir sih, dan ada yang kotak-kotakan gitu yang bisa lo slide. Jadi sebenarnya bukan laci, lo tarik bisa slide, bisa dibawa-bawa, ditumpuk sebagai box juga bisa. Nah itu yang kayak gitu hal kecil yang lumayan lah, rahasia tempat seolah-olah itu nggak kelihatan di situ tapi ada lacinya, ada boxnya. Oke, tapi nggak jadi satu sama meja lo gitu ya? Nggak jadi satu sama meja gue gitu. Jadi kalau generasi larinya kemana nih IKEA? Cocok ya, buat kalau butuh gadget ya pasti millennials lah. Ini apa sih dia kayak perangkat digital telah menjadikan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Ya, ini lo banget deh. Tapi gitu. Bener, kalau misalnya lo ngomongin baby boomers yang golongannya bokap-bokap tuh lebih ke arah semua tuh udah disiapin dong. Lo beli furniture udah otomatis udah datang, udah bled taruh. IKEA ini kan
knockdown istilahnya. Jadi lo ituin sendiri. Nah, sama lagi, muter lagi kayak apa namanya? Anda masa. Oh iya benar. Self service tapi bayarnya juga cukup. Tapi bayar gitu. Nih, kayak sekarang nih gadget banyak banget yang udah bisa wireless charging. Sedangkan nih ada apa ini Nordmaker namanya Roma Rigat. Itu semua ada wireless charging ya, lo tinggal taruh handphone lo. Enak banget. Lo tinggal taruh handphone lo. Kalau gue bilang. Jadi ini ada beberapa yang chargingnya 3, 1, terus ada lampu LED-nya bawahnya. Mau kan charge handphone tanpa kabel. Ya gue immediately. Mininya ada bagusnya. Gue ngeliat gitu langsung nggak percaya gue nggak ada kabel gimana cara ini. Ini beberapa produk yang kalau dibawa ke tahun 80-an dianggap dukun. Kalau ke tahun awal zaman batu gitu bisa nyalain api gitu ya. Ya lo bawa korek api ke zaman batu gitu. Ya gitulah. Jadi milenial tuh ada bagusnya men. Teknologi tuh ada bagusnya. Lebih rapi. Karena emang kabel rese sih. Kabel rese sih. Udah gitu kalau udah punya anak lo ngerasa lagi kabel tuh ditarik-tarikin sama anak. Gue tuh juga sudah lebih ke arah storing my gadget sih. Ini kayak hal kayak Fabricor ini gue pikir oke juga naruh semuanya dan sambil pamer karena kaca. Ya. Kartu basket nggak mau. Kan Gen X. Iya kartu basket ya. Kartu basket kalau nggak inget tuh dulu tuh di kayak gayanya ngapain tuh dipentingin gitu. Iya. Jordan lagi nombok, yang Shaq lagi mecahin ring. Tapi speaking of millennials dan tadi negara maju ya, ada loh anomalinya. Lo tau gak sih di Jepang penjualan CD itu masih hidup. Jadi di Jepang tuh dia penjualan konten hiburan semua masih dalam bentuk fisik 85%. Yang bener loh. Penetrasi digitalnya kecil dan 85% tinggi loh. Iya, tinggi banget. Dan titik berat 40% CD di dunia atau berapa gitu itu di Jepang. Jadi ternyata emang masyarakatnya tuh demen physical things. Padahal Jepang tuh mestinya jadi kiblat kita tentang kemajuan teknologi. Tapi enggak. Jadi dia penetrasi credit card rendah, penetrasi e-money rendah. Dia pengen bener-bener kalau punya duit gue tahu, gue pengen pegang. Gue CD makanya masih banyak dan itu nggak bisa keganti. Mungkin ada dua sih. Dia suka physical things sama Jepang kinki sih. Bukan. Sony itu national company. Ya jadi kayak dia pride of. Padahal banyak kan perusahaan teknologi. Ya, tapi Jepang tuh banyak. Tapi banyak artikel ntar kalau mau di post linknya bisa sih. Boleh. Sekalian daripada ini cuma ngomongin orang cuma relationship-nya bikin orang belajar lebih baik ya. Ya ada CD itu menarik banget menurut gua karena ya kan kayak IKEA ada apa gitu yang orangnya makin banyak, space rumah makin dikit. Millennials mulai jadi gimana caranya apik in a small space gitu kan. Ya udah makanya yang nggak perlu fisik lagi itu Jepang banget sih yang karena memang nggak perlu bawa lagi gitu kayak rak buku atau rak CD atau apa itu udah nggak usah. Tapi emang Jepang banget sih karena keterbatasan tempat dengan dia harga lahan tuh mahal. Akibatnya semua tuh kayak cramp banget. Dan gue pernah liburan ke Jepang tuh, lo tau nggak? Ini toilet nih. Toilet. Sorry. Ini bathtub, ada bathtub. Showernya di atas bathtub. Oke, itu wajar manfaatin tempat. Tapi separuh wastafel ada di atas bathtub. Jadi segitu sempitnya. Dan itu udah mahal banget untuk nyewa ruangan kecil banget. Segitu mahal ya memang. Mungkin bukan karena gaya sih, memang karena mereka keterbatasan lahan dulu awalnya. Dan itu milenial dia juga kayak gitu kan sekarang. Milenial sih gitu. Jadi ya udah banyak banget. Kayak Jabodetabek kan 19 juta ya. Apa? Warganya Jabodetabek. Oh iya, tapi itu plus commute ya. Iya Jabodetabek kita ngomongin Jakarta. Termasuk ya. Jabodetabek 19 juta ya commute udah dari situ. Australia kan 24 juta satu benua. Iya. Mati juga. Bedanya yang ngerasa banget dari nyetir di Australia sama itu adalah jumlah motornya. Iya. Pajak motor di Australia itu lebih mahal daripada pajak mobil. Jadi orang kayak di Korea cukup beli mobil aja kalau mau beli kendaraan sendiri. Dan mereka nggak cuma wajib helm tapi wajib jaket motor. Sarung tangan dan jaket tuh wajib. Kan kayaknya dibikin lebih ribet untuk punya motor. Iya, karena ininya banyak. Nah, kan di sini
berapa? 500.000 bawa pulang motor. Iya kan? Yang tertarik IKEA biar nggak ribet ini sih. Return policy sih. Kayak lu banyak banget kayak di department store biasa ada apa orang tuh jadi malas gara-gara ribet gitu. Struk jangan hilang atau apalah gitu. Kenapa sih, kan lu tahu bisa lu cari di data lu gitu. Kalau di sini tuh gimana sih? Ya, Paling malas. tahu. Ya, Oh ini nih. Dia ada 30 hari untuk mengubah pikiran. Syarat dan ketentuan kunjungi IKEA.com. Ada terms and conditions. Tetap aja lo harus baca dulu. Mungkin stroke juga harus ada, tapi 30 hari itu waktu yang lumayan karena ini bentuknya furniture kalau gue bilang. Furniture udah dipasang, ya bukan berarti lo harus dismantle lagi untuk balikin, kecuali lo mau praktis bawanya. Tapi kayak lo bawa gitu aja itu bisa tinggal, tapi ya dokumentasinya harus benar, itu dibelinya kapan. Yang penting kan kapan, kan dia kan ngomongnya 30 hari, nggak bisa udah dipakai lebih dari 30 hari terus. Ya itu semacam kayak ada jaminan gitu lah ya, lebih nyaman. Ya so check out their store deh gitu. Alam Sutra bla bla bla. Nggak kayak pacar ya, nggak ada jaminannya. Gembel. Ngomongin itu kan lo komit untuk beli barang, spend money, setidaknya dalam 30 hari lo bisa balikin. Ya. Kan kawin gak bisa. Ya, ini I'm leading to a subject. Kawin kan gak bisa. Gue tuh punya prinsip sedikit, lo ada pilihan kalau mau kawin tuh either you mungkin gak cocok sama culture-nya, sleep together, stay together, atau at least travel together. Bagi gue itu adalah syarat sedikit secara tidak resmi dari gue, karena untuk menemukan Are you orang, everybody condoning mendukung Summon Eleven? Untuk mengenal seseorang dengan benar-benar itu harus spend the night. Spend the night, kalau mau ngapain itu I leave it to your imagination. Tapi gue pikir sih harus spend the night to know the habits yang bisa nyebelin, bisa itu gitu. Gue setuju. Gue nggak ya. Tapi kalau bagi yang masih lebih percaya janji daripada bukti ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Berarti kan kayak beli sesuatu tanpa money back guarantee atau return policy. Iya benar. Iya, terus juga itu juga lead to generasi di mana kalau orang tua kita atau baby boomers atau nenek kita bahkan itu yang beranak gampang. Iya. Zaman sekarang tuh tapi itu kan ironisnya. Kayak when you find out more, kayak lu bilang tadi tinggal bareng apa, tapi lasting marriage di generasi sebelumnya jauh lebih tinggi daripada generasi sesudahnya gitu. Depends on how you look at it. And marriage ya betul. As mungkin secara angka cerainya masih banyakkan sekarang daripada dulu. Kalau dilihat dari angka happy-nya, either you stay in a miserable marriage atau you're divorced happily. Ya, jadi kayak si Gen X tuh it's about that ya gitu, kayak yaudah gue habis perang, gue make a family, ini gue nggak tahu lain, udah gue stay di sini. And then si Gen X tuh generasi yang rebel itu karena dia banyak di brought up sama parents yang nggak happy, makanya clashing. And melihat orang tuanya berantem, apa, and then the Gen Y udah lebih tentang dunia dan apa. Tadi lo ngomongin apa sih? Abis Gen Y ada lagi? Abis Gen Y itu ada Gen Z, urutannya abis Millennials, ada Centennials 2000-an, artinya lahir 2000 sampai sekarang ini. Ya itu mungkin, dia yang ya kalau di sini mungkin di atas 2005 kali ya. Mungkin di atas 2005 sampai 2005 masih Gen Y. Soalnya kalau umur lahir 2000 awal, 2001 sampai 4 itu kan berarti umurnya udah belasan, udah 15-an gitu bisa. Itu udah cukup. Enggak, karena salah satu trait yang jelas itu. Trait yang jelas di Centennials tuh dia nggak cuma, kalau kita kan teknologi savvy mestinya, kalau mereka teknologi native kan. Jadi emang dari lingkungannya udah what I know adalah ini gitu. Udah biar diem, biar makan dikasih iPad. Ya. Nah, mungkin kan tapi nggak semuanya tahun 2000 lahir dengan teknologi ya gitu. Ya benar. In that sense, untuk sebagai orang tua juga agak dilema sebenarnya. Dia ngasih anak diam dengan
iPad itu adalah solusi yang ya cepat. ini balik tadi ke ADD ADD ya, tadi. apa? Tapi ngalamin sebagai orang tua, gue ngerti ada orang tua yang frustasi ngasih makan anak tuh pusingnya luar biasa. Memang jalan. Makanya generasi yang lama tuh enak ya bisa dipukul. Karena makan nggak? Ya, karena lu tahu itu way out-nya tapi lu udah semua nggak boleh mukul, makanya lu nggak mukul gitu. Jadi lu kayak jadi kalau zaman dulu nih udah dipukul gitu. Zaman dulu dipukul, zaman sekarang dikasih iPad. Ya, mana jadi yang lebih baik? Kayak gimana gitu. Gokil. Ya sih. Well, every generation has its plus and it has its minus lah ya. Gue nggak bilang generasi gue juga lebih baik. In a way, you just have to survive, which is not an easy thing to do. Lu tadi nanya kan kenapa coffee shop mulai kecil-kecil apa? Itu juga traitsnya Gen Y itu, millennials. Jadi kayak karena baby boomers itu it's all about conquering the world gitu loh. Atau defending the nation. Ya, defending the nation dan apa. Produk ini demi negara gue gitu. Makanya hasilnya tuh kayak global franchise gitu loh, globalization gitu, Starbucks dan apa ya kayak Jepang itu Sony, Sharp gitu. Lu buy products tuh the pride of nation, is it American made atau enggak ada apa. Nah abis itu tuh traits itu tuh menghilang di Gen Y karena di Gen Y kayak no, it's about me, I'm unique, I'm an individual, gua nggak mau beli baju di tempat sama lo beli baju. Yes. Termasuk akhirnya jatuh ke kopi, tapi ya di sini kan telat, jadi kayak Starbucks lu masih keren lah gitu, lu ke Starbucks keren, lu nggak baju beli di mall yang masih oke gitu, nggak semuanya harus ke kayak di negara-negara yang udah on time, yang udah maju gitu. Jumlah Starbucksnya biasanya lebih kecil sedikit daripada betul. Coffee shop. Kalau coffee shop indinya semua digabungin itu lebih besar daripada Starbucks. Ya benar, it makes sense. Jadi kita belum kena globalization-nya, udah balik lagi. Sebetulnya kalau kita mau strict dengan kita stay nih nggak ikutin perkembangan dunia, kita stay dengan warung kopi aja, kita ahead sebenarnya. Karena dia udah muter lagi, kita pasti ini. Karena tongkongan warung kopi kita kuat sebenarnya culture-nya. Benar. Habis itu udah kita di situ. Dan tanpa foaming susu segala macam itu udah ada kopi tubruk, kopi itu tuh udah kuat sebenarnya. Kayak sama lagi ngomongin kecintaan terhadap mobil, gunain bahan bakar yang limited itu tuh juga baby boomers produk mulai banget. hybrid cars ya. Gen Y itu udah mulai kayak kepemilikan pribadi nggak penting, makanya sharing ekonomi, application tuh menjamur, terus kecintaan terhadap mobil menurun, makanya tech company sekarang udah mulai invest ke mobil karena dia udah tahu nih udah nggak ada nih orang-orang yang bangga pakai mobil keren dan ini mulai ini. Tapi again di kita punya mobil masih status sosial harus dikejar dan punya mobil terus lama-lama. Kalau yang negara luar tuh udah mulai mikirin co-housing, betul, which is tinggalnya itu nggak perlu kepemilikan tanah, nggak perlu tanah dipilikin sampai ujung itu nggak perlu. Yang penting gue punya kerjaan yang untuk bisa ngebayarin tempat gue tinggal. Itulah itu. Ya lucu juga sih ya. Nah kita memang bener kalau gue bilang sih kita as a general kita masih terlambat sedikit. Tapi lo masih pengen punya rumah sendiri kan? Gue sekarang punya sendiri masih pengen. Dia nggak milenials banget. Nggak milenials banget.